Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Dedi selaku pimpinan Kabihu Fajrul Islam beserta pengurus lainnya, para duyufur rahman yang kami muliakan, kami banggakan. Insya Allah musim haji tahun ini bisa berangkat semua dalam keadaan sehat, lancar melaksanakan ibadahnya, mabruk segala urusannya, dan kembali menjadi haji mabrur. Jadi materinya haji praktis. Kalau cerita haji praktis secara lisan itu paling 5 sampai 10 menit. Kan hanya membahas rukun haji. Rukun haji ada berapa Bapak Ibu? Hah? Kalau begitu saya mau cerita aja, nggak mau ngajarin manasik haji, tapi saya mau cerita. Jadi Bapak Ibu yang bisa duduk santai, yang bisa tiduran nggak apa-apa, yang nyender apalagi nggak masalah. Yang penting saya mau cerita. Namanya orang cerita biasanya menghantarkan orang untuk tidur ya. Jadi saya mau cerita aja nih. Haji itu amal ibadah yang paling unik tapi asik, yang dilaksanakan oleh Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka haji punya kedudukan yang sangat paripurna dan sangat sempurna dalam urusan ibadah. Maka setiap umat Islam pasti pengen melaksanakan ibadah haji. Dan ini haji mempunyai kedudukan yang sangat amat tinggi. Oleh karena itu, kepada para jamaah mohon nanti belajar manasiknya dengan serius, sungguh-sungguh, hingga menjadi haji yang sempurna dan menjadi haji mabrur. Tidak ada ibadah yang diawali oleh perintah lillah. Coba ibadah apa saja itu kata-kata lillahnya terakhir. Tapi untuk ibadah haji kata-kata lillahnya diawalkan, bahkan ada juga yang diakhirkan. Artinya ibadah haji diapit oleh 2 kata-kata lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya kan? Nah, ada yang di akhir wa atimul hajjah wal umrata lillah. Kenapa kata-kata itu dimunculkan padahal perintah yang lainnya nggak ada? Aqimus shalah, dirikan shalah, nggak ada kata-kata lillah tuh. Wa atuz zakat, tunaikan zakat, nggak ada kata-kata lillahnya. Kenapa sampai seperti itu? Kecenderungan untuk ibadah haji itu unsur ribanya, unsur riyanya sangat tinggi. Paham Bu? Unsur riyanya sangat tinggi. Coba Bapak Ibu dari rumah kemarin nih itu udah ngomong sama tetangga tuh, Pak RT saya pamit ya, mau ngapain? Mau bimbingan manasik tuh ya. Ibu mau kemana? Mau ke Tamcid, mau ngapain? Mau beli perlengkapan haji, saya kan mau berangkat haji tuh. Sangat tinggi. Apalagi pulang haji tidak ridho kalau nggak dipanggil Bu Hajah atau nggak mau dipanggil Bu Haji, Pak Haji, Bu Hajah. Kan ada tuh orang yang begitu. Maka ini kata-kata lillah itu didahulukan dan diprioritaskan. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak pasang niat sungguh-sungguh dengan lillah. Pasrah karena Allah, jangan tendensi karena apa-apa.
Kalau sudah pasrah lillah karena Allah, niscaya dapat melaksanakan ibadahnya dengan mudah, dengan lancar. Tapi kalau masih memikirkan segala sesuatu dan ada harapan sesuatu, itu bisa mengganjal dan bisa menjadikan halangan dalam beribadah. Ujiannya ada aja, cobaannya. Ya, oleh karena itu mesti lillah. Ini AC di masjid ini rasanya sudah cukup. Tapi nanti di Arafah, di hotel, biarpun sudah cakepnya luar biasa, karena saking banyaknya jumlah jamaah, bisa jadi panasnya nambah. Apa yang kita perbuat? Nggak ada kata lain kecuali lillah, ikhlas. Jangan protes, jangan ngadu kemana-mana, malah jadi masalah. Gitu kan? Belum lagi nanti mulai di asrama haji banyak masalah, di mana-mana suka ada masalah. Oleh karena itu ditekankanlah lillah. Itu ya. Dah, lillah dulu satu. Yang kedua, kenapa haji ini mempunyai nilai yang sangat amat tinggi? Derajat bagi orang yang berangkat haji dan umroh itu derajatnya lebih tinggi daripada para wali. Jadi ketika sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, saya mau pergi ke Sam, mau dagang. Kata Rasul, zawadakallahu taqwa. Hanya Rasul mendoakan, tingkatkan takwamu, semoga Allah menambahkan takwa kamu. Ya Rasul, saya mau ke Mesir, mau belajar. Rasul hanya mendoakan. Ya Rasul, saya mau merantau, mau ikhtiar, mau usaha, mau nyari penghidupan. Rasul hanya mendoakan. Tapi ketika Umar bin Khattab matur, Umar bin Khattab ngomong sama Rasul, ya Rasul, saya mau ke Mekah, mau umroh. Apa kata Rasul? Rasul langsung bangkit berdiri memeluk Umar bin Khattab seraya minta kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, saudaraku, tolong doakan saya di sana ya. Sama apa beda? Hah? Beda kan? Lah ya. Jadi ketika orang mau berusaha apa saja, Rasul yang dimintakan doa, Rasul mendoakan. Tapi ketika orang mau pergi haji dan umrah, Rasul yang minta doa. Itu derajat lebih tinggi daripada para aulia. Nah, derajat ini akan Bapak Ibu capai. Bisa ngaji belum tentu, amal soleh belum tentu banyak, pelit bisa jadi. Tapi saat itu mau berangkat haji, Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada aulia. Orang sampai Rasul minta doa, kan luar biasa tuh. Nah, ini derajat ini akan Bapak Ibu dapat, akan Bapak Ibu capai. Oleh karena itu mulai sekarang Bapak Ibu jangan belajar doa, tapi belajar mendoakan. Beda kan? Loh ya. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu belajar mendoakan. Manasik haji itu gampang. Yang penting Bapak Ibu bayar, bisa berangkat, nginep di Arafah, selesai haji, selesai mabrur, selesai itu doang. Ya kan? Yang berat kan kalau Bapak Ibu, Mama, Pak, doakan saya nanti di sana. Apa jawabnya? Wong saya bukan ustadz, saya nggak bisa ngaji, ngapain saya doain Bapak, padahal Bapaknya ada ustadznya. Itu yang salah. Makanya kalau mau ngadakan walimatus safar, ini kan umumnya kalau mau ngadakan walimatus safar itu orang yang mau pergi haji itu malah minta didoakan. Bener apa enggak? Hah? Ya bener sih, bener aja, cuman tepat nggak? Justru yang benar itu yang datang menghadiri walimatus safar, itulah yang minta didoakan. Berbeda ya? Beda, karena Bapak Ibu derajat sampai pada derajat yang tinggi itu. Tetapi kalau orang mendoakan kan sah-sah saja gitu, ya kan? Tapi Bapak Ibu sekarang saatnya harus ikhlas dan harus bisa mendoakan orang lain minta doa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab, cukup dengan semampu kita, sebisa kita, lisan kita mengucapkan, pasti Allah kabul. Gampang kan? Nah, udah. Nah, ini masuk ke itu yang kedua tuh ya. Ingat-ingat aja, makanya orang cerita mah begitu. Berikutnya ini persoalan manasik hajinya.
Kenapa haji itu sempurna dan kenapa haji sangat tinggi derajatnya? Ternyata ketika Adam dan Hawa di surga, itu segala fasilitas apapun diberikan untuk Adam dan Hawa. Ya makanan, ya rumah, semuanya lengkap. Tidak ada larangan untuk Adam dan Hawa kecuali satu. Dilalahnya biarpun satu itu dilanggar. Ya kan? Kalau 14 sih larangan nggak apa-apa, dilanggar satu. Ini Adam dan Hawa, satu-satunya larangan dilanggar. Maka Allah murka, Allah menurunkan Adam dan Hawa. Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Ya kan? Adam diturunkan di mana? Di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah. Nangis setiap hari bertahun-tahun, kan itu ratusan tahun pengen ketemu pasangannya. Saking kangennya pengen ketemunya, akhirnya Allah kasihan juga. Maka Allah memerintahkan kepada Jibril agar Adam dan Hawa dikasih bacaan. Inilah bacaan yang pertama Allah berikan kepada anak manusia Adam dan Hawa, yang bunyinya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Padahal yang Adam minta dan Hawa minta itu pengen ketemu dengan pasangannya. Tetapi kenapa Allah berikan doanya kok doa pertaubatan? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Yang diminta oleh Adam dan Hawa itu adalah pengen ketemu pasangan, tapi justru Allah memberikan bacaan doa pertaubatan. Kenapa? Karena setiap ada pertaubatan, setiap ada ampunan, pasti ada rahmat. Ya kan? Umpamanya gini, ibu punya anak dua nih, satu soleh banget, yang satu bangor banget nih, ya kan? Punya salah sama, ya kan? Punya salah sama, dua-duanya punya salah sama. Tapi yang soleh minta maaf, yang bangor malah lari, nggak minta maaf. Yang kira-kira ibu penuhi kasih sayangnya yang mana? Yang soleh apa yang bangor? Hah? Yang soleh, yang minta maaf kan? Maaf bapak ibu saya salah. Nah orang tua kan pasti akan memaafkan, mengeluarkan air mata dan pasti timbul kasih sayang. Begitu pula Allah ketika hambanya meminta ampun, maka Allah akan menurunkan rahmat baginya. Karena Adam sudah bertobat sama Hawa, maka Allah mengampuni. Ya kan? Begitu Allah mengampuni, maka Allah meningkatkan, memberikan rahmat. Apa rahmatnya? Allah menurunkan rahmat di gunung. Gunung adanya di Arafah yang kita kenal namanya Jabal Rahmah. Karena Allah menurunkan rahmat di gunung itu, maka Adam dan Hawa masing-masing menuju gunung itu. Adam dari India datang ke Jabal Rahmah, Hawa dari Jeddah menuju Jabal Rahmah. Ketemulah di Jabal Rahmah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah itu maka Allah abadikan peristiwa pertemuan Adam dan Hawa itu menjadi rukun haji yang namanya wukuf di Arafah. Ya, satu ketemu tuh. Jadi wukuf di Arafah itu bukan rukun haji awalnya. Allah menurunkan rahmat agar Adam dan Hawa ketemu. Saking agungnya peristiwa itu, maka Allah abadikan sebagai rukun haji bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, makanya minta ampun dulu baru ada rahmat. Contoh, kita kalau berdoa mendoakan orang tua, Allahumma gfirli wali walidaya warham, Allahumma gfirlahu warham, tuh pasti ada rahmat. Setelah ampunan pasti ada rahmat. Nah, rahmat Allah yang agung pertemuan Adam dan Hawa itu di Jabal Rahmah Allah abadikan menjadi rukun haji. Terus jadi kalau begitu wukuf di Arafah pekerjaan Adam dan Hawa. Namanya orang kangen, ratusan tahun nggak ketemu, ya kan? Kira-kira jalan nih berdua. Itu jalan-jalan tuh dari habis zuhur kan ketemunya itu sampai dengan menjelang asar, pas habis maghrib tuh jalan, ya kan? Jalan, kira-kira jalannya namanya orang kangen begitu, itu kira-kira pelan-pelan apa cepet-cepet? Hah? Pelan-pelan apa cepet-cepet? Pelan-pelan. Kalau cepet nah orang pengen BAB, kalau orang kangen mesti pelan-pelan. Nah, karena saking kangennya jalan pelan-pelan kecapean, istirahatlah di Musdalifah sampai kemalaman ketiduran di Musdalifah. Ya kan? Ketiduran di Musdalifah. Maka setiap jamaah haji ketika sampai di Musdalifah wajib ngapain? Hah? Tidur. Lah. Nah, wajib mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah rukun haji atau wajib haji? Ayo, mabit di Musdalifah rukun apa wajib? Hah? Nanti sama Ustazah Husna nyanyi ya. Itu bukan rukun, tapi itu wajib haji. Tuh, jawab ya. Jadi ntar gak usah nanya-nanya. Jadi mabit itu adalah kerjaan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa saking kangennya, saking rindunya, kecapean, ketiduran di Musdalifah. Begitu menjelang fajar, Adam kaget teriak nangis. Begitu nangis, Jibril turun. Kenapa Adam kok nangis? Saya nangis teringat Allah ketika saya di surga dan saya diturunkan, berarti Allah betul-betul murka kepada saya. Allah berarti tidak ridho dengan saya. Oleh karena itu saya pengen mendapatkan ridho kepada Allah. Bagaimana caranya? Tolong sampaikan kepada Allah. Kata Jibril, ini Jibril bisa ngeledek juga. Dam, bukannya kemarin lu kangen sama Hawa, ngapain sekarang kau minta ridho Allah? Apa kata Adam? Sekarang saya nggak butuh Hawa, nggak butuh motor, nggak butuh mobil, nggak butuh pangkat jabatan, nggak butuh apa-apa kecuali ridho Allah. Jadi ada saatnya kita nggak butuh apa-apa, hanya butuh ridho Allah. Oh begitu Dam? Iya. Akhirnya Jibril menghadap kepada Allah. Ya Allah, Adam pengen mendapatkan ridhomu. Karena Adam sakit murka ketika engkau tidak meridhoi. Maka kata Allah, ya sudah, jadi Adam pengen mendapat ridhoku. Kata Allah, iya. Ya sudah kalau begitu, kata Allah, Adam suruh tawaf. Dengerin Bapak, Adam suruh tawaf. Kata Jibril, tawafnya di mana? Kan belum ada tuh. Tawafnya di Ka'bah, kata Allah. Ka'bahnya di mana? Kan nggak ada. Kata Jibril. Kata Allah, Jibril, tarik garis lurus dari tengah surga ke bawah, disitulah buat Ka'bah. Kalau orang Pulau Gadung, Jibril tuh membawa lot. Ya kan, dari surga, tengah surga tuh membawa lot, seret turun, sampailah di Mekah. Nah, Ka'bah itu yang menentukan titiknya adalah Allah. Untuk apa Ka'bah? Untuk tawaf. Maka
Jibril setelah ditentukan tempatnya, maka Jibril membangun Ka'bah sama Adam dan Hawa. Setelah jadi, Jibril lapor, ya Allah sudah jadi Ka'bahnya. Ya. Terus bagaimana caranya? Apa bacaannya? Ya kan? Kata Allah, udah Jibril, wong Adam gak pernah sekolah, gak pernah tahu apa-apa, udah ajarin kamu yang bimbing, kamu yang baca bacaannya. Adam suruh ngikutin sama Hawa. Maka begitu kan, waktu itu kan belum ada Hajar Aswadnya kan. Udah mulai dari sudut yang sekarang ada Hajar Aswadnya, Jibril yang memulai, Adam dan Hawa ngikuti. Allahumma, pokoknya gitulah. Nah makanya Bapak Ibu, Adam saja ngikutin, apalagi Bapak Ibu dari Pulau Gadung. Ya, udah nggak usah banyak baca-baca, ngikutin aja, yang penting sampai tawaf, gitu ya, paham? Tuh, selesai tuh tawaf. Jadi tawaf untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, itu kerjaan Adam dan Hawa. Maka tawaf Allah abadikan dalam Islam sebagai rukun haji. Rukun apa wajib? Apa bedanya rukun sama wajib? Ayo. Jadi kalau rukun ditinggalkan, hajinya batal. Kalau wajib ditinggalkan, hajinya sah, tetapi harus bayar dam. Makanya ingat-ingat tuh, tadi tawaf berarti rukun, wukuf termasuk rukun. Nah ketika tawaf, ketika wukuf di Arafah, ketika wukuf di Arafah tuh, Adam dan Hawa itu kan paling banyak baca istighfar. Maka ketika kita berada di Arafah, seluruh dosa para jamaah haji itu diampuni, baik yang minta maupun yang tidak minta. Sa'ala wala biasal, baik yang memohon ampun kepada Allah maupun yang tidak, itu diampuni semua dosanya. Makanya al-haju arafatun, haji adalah Arafah itu saking amat luar biasanya. Maka segala dosa kita ketika sampai di sana, jam itu sampai dengan yang ditentukan, itu dosanya diampuni. Maka bagi Bapak Ibu yang bisa baca doa, tidur aja di Arafah nggak apa-apa. Cuman kan keterlaluan ya, jauh-jauh dari Pulau Gadung, mahal-mahal kayak apa, sampai numpang tidur doang, ngapain? Hah? Nah, tapi itu jaminan dari Allah ketika kita berhaji sampai di Arafah pada jam itu, hari itu, saat itu, maka segala dosa diampuni. Kalau sudah di luar itu, Arafah sama kayak Pulau Gadung, tandus, ya kan, panas nggak karuan. Tapi saat itu luar biasa. Oleh karena itu, syukuri kepada Bapak Ibu, siapkan diri untuk bisa sampai ke Arafah. Enggak usah banyak-banyak ngapalin doa. Ketika ada di Arafah cukup baca istighfar saja. Ya, sebagaimana Adam dan Hawa lakukan. Nah, tawaf ini di Mekah nih. Ketika di tawaf Bapak Ibu, bacaan yang paling banyak dibaca Al-Qur'an. Ya. Nah, ketika Adam kan itu nggak baca doa ya, tawaf tuh, pokoknya ikut aja apa kata Jibril gitu. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad tuh berapa kali berhaji. Jadi Nabi ketika tawaf tuh ada sahabat yang di belakangnya. Nabi ini gimana sih? Kok tawaf bacanya Robbana Atina mulu? Setiap kali putar Robbana Atina, Robbana Atina, Robbana Atina. Protes nih sahabat nih. Ya Rasul, sampean kan Rasul ya. Masa tawaf muter-muter 7 kali bacaannya itu aja, Robbana Atina mulu. Ya. Ini sahabat ada yang kritis juga tuh. Apa kata Rasul? Ya saudaraku, sahabatku, jamaah haji itu datangnya bukan dari Mekah Madinah doang,
Ada yang dari Cakung, ada yang dari Pulau Gadung. Dia nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, boro-boro ngapalin yang lain. Ya udah, itu dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Karena apa? Karena haji tidak ada rukun qauli. Di badan kita sampai ke sana, gitu ya. Tidak ada rukun qauli, nggak ada rukun bacaan. Jadi bapak ibu nggak usah nyari-nyari kiai, saya minta doanya pakai buat diapalin, buat dibacain, nggak perlu. Yang penting sampai ke sana, gitu kan? Sampai ke sana. Saya kerjaan siapa? Saya kerjaan siapa? Kerjaan Rasul. Siti Hajar itu seorang perempuan yang lagi stres. Nih, dengerin baik-baik ya. Lagi panik. Bagaimana nggak stres nggak panik? Seorang perempuan ditinggal, dikasih anak kecil, ditinggal oleh lakinya pergi tuh nyelonong aja di Ibrahim tuh, entah kemana arahnya, nggak ngasih nafkah, nggak ninggalin bekal. Coba, mana ada seorang perempuan, ada warga Pulau Gadung ditinggal begitu sama laki? Ada bu? Mau? Wah itu luar biasa. Saking stres, saking paniknya, bagaimana harus menjaga akidah anak, bagaimana harus menyempurnakan kesehatan anak, bagaimana harus mendewaskan anak, bagaimana harus mendidik. Ini tanggung jawab amanah Allah, maka harus diselamatkan. Saking paniknya, dia lari-lari. Bukan lari-lari sa'i, itu dia kebingungan nyari makan, nyari ngasih apa buat membesarkan anaknya. Kan biasa perempuan begitu, kalau panik kan lari sana sini, nggak jelas juntrungannya itu apa yang dicari. Nah, itulah keseriusan seorang ibu mencari nafkah untuk anaknya. Apa yang dikerjakan berbeda dengan hasilnya, ya kan? Mondar mandir tuh dari Safa ke Marwah sampai 7 balik tuh. Tambah stres saja tuh, nggak ada kelihatan tanda-tanda kehidupan. Itulah kesungguhan seorang ibu, bagaimana tanggung jawabnya terhadap putrinya untuk membesarkannya dan menyelamatkan akidahnya. Usahanya sangat amat luar biasa. Allah memberikan rahmat yang lain. Air Zam-Zam keluar dari kaki putranya. Siapa putranya? Ismail. Jadi gitu beda. Yang penting kita ikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Loh, orang mau pergi haji daftar kagak, pengen berangkat haji, ini kan rada-rada ngaco ini. Jadi antara ikhtiar, hasilnya itu urusan Allah. Tuh. Oleh karena itu, saking sesungguhnya, saking seriusnya ngurusin anak tuh, Allah mengabadikan pekerjaan itu menjadi rukun haji bagi umat Islam. Awalnya dia Siti Hajar itu mau pergi umroh sama Ibrahim tuh, apa saya mau niat umroh, anak ditaruh di sini, terus dia sa'i, enggak kan? Enggak. Nah, saking seriusnya peristiwa itu, saking hebatnya, saking agungnya, maka Allah abadikan menjadi rukun haji bagi umat Islam. Paham ya bu? Tuh, jadi udah berapa tuh rukun haji? Coba, 1 apa tadi? Wukuf. 2 apa? Pusing. Tawaf, pusing, masa muter-muter. Tawaf. 3 sa'i, ya kan? Nah, itu rukun haji. Yang mengerjakan salah satunya Siti Hajar bukan Nabi. Nabi apa bukan dia? Bukan kan? Bukan kan? Hanya seorang perempuan yang sangat amat luar biasa ngurusin anak, nggak kayak di Jagakarsa tuh ada yang mati gara-gara dibanting, gara-gara diapain, ya kan? Nah, baru selanjutnya rukun haji yang lain itu disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang belum ada?
Tahallul, terus niat ihram kan, terus tertib. Nah itu Rasulullah menyempurnakan. Saya akan balik lagi ketika dari Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah itu kalau orang yang sudah bisa bekerja, bisa tahu wilayah, biasanya habis Arafah langsung ke Ka'bah tuh tawaf. Ya kan? Setelah ke itu langsung. Tapi biasanya kalau kita tuh umumnya setelah dari Arafah Muzdalifah ke Mina melontar. Ya kan, sampai dengan hari keberapa? Hari Tasyrik, ya kan? Nah itu baru kita kembali ke Mekah. Nah, melontar itu wajib apa rukun? Wajib apa rukun? Itu kerjaan siapa melontar? Itu kerjaannya orang marah, ya kan? Kerjaannya orang marah, orang ngambek, kesel digodain. Itu kan refleks tuh. Ya, Ibrahim mau motong Ismail, setan, emang dasar setan, ya kan? Setan menghalang-halangi, tapi setan bener loh. Wong masa anak kok disembelih? Kalau beneran itu anak disembelih jadinya Ismail mati, sekarang banyak tuh anak mati. Orang nggak sengaja sekarang banyak anak-anak disembelih anak ibu bapaknya. Nah, karena itu maka setan menggoda agar Ibrahim tidak melanjutkan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Nah, akhirnya Ibrahim kan kesel ya, udah timbuk aja tuh setan. Nah, pekerjaan itu, nimpuk setan itu diabadikan oleh Allah menjadi wajib haji, yaitu lontar jumrah. Kenapa sampai ada 3 kali? Enggak berhasil sama Ibrahim tuh setan, godainlah ibunya supaya dibatalkan. Ibunya nggak bisa, timpuk lagi tuh setan. Nah, pekerjaan itu diabadikan menjadi wajib haji, yaitu melontar jumroh. Enggak lagi tuh, enggak kuat lagi setan, enggak berhasil lagi, Ismailnya digodain, ya kan? Ismail digodain, namanya anak tadi sudah sangat luar biasa pembinaan orang tuanya, dia tidak tergoda, marah, timpuk lagi tuh setan. Apa waktu itu Ibrahim istrinya sama Ismail melontar jumroh? Enggak kan? Bukan. Nah, pekerjaan itu Allah abadikan menjadi melontar jumroh. Melontar jumroh itu menjadi rukun apa wajib haji? Wajib haji. Nah, kan kalau dibawa begini kan rada paham tuh, rada enakan tuh. Daripada apa tuh? Niat begini lah kelamaan. Yang penting berangkat aja udah selesai umroh. Gitu. Dah. Mikot, tadi kan niat udah kan ihram ini. Nah, mikot itu yang melaksanakan siapa? Mikot atau mikot? Tempat setar untuk mulai haji dan umroh itu namanya mikot. Kalau Bapak Ibu nanti gelombang pertama, maka berarti mikotnya dari Madinah. Madinah berarti mau ke Mekah itu mikotnya di Bir Ali, ya kan? Kalau Bapak Ibu gelombang kedua, ya kan, maka Bapak Ibu mikotnya di mana? Di asrama haji Pondok Gede, ya kan? Mulai boleh pakai ihramnya, kan ihramnya di asrama haji, tapi nanti harusnya di Bandara Jeddah di sana. Nah kalau di sana kan rada padat tuh, maka daripada itu pakai kain ihramnya dari Jakarta, dari Indonesia, begitu sampai sana bisa jadi di atas ilamnya bolehlah mulai niat ihramnya. Kalau pakai kan dari mana aja, sekarang Bapak Ibu pakai kain ihram juga boleh.
Coba Bapak Ibu selama sampai dengan menjelang haji nanti, mulai sekarang nih pakai kain ihram, boleh nggak? Boleh kan? Apa kata orang? Ya kan boleh aja. Ya, ada waktunya juga kali, jangan semangat amat tapi begitu. Nah, mikot itu adalah ajaran yang dilengkapi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tempat mikot. Salah satu tadi Bir Ali, Bandara Yahyulamlam. Nah, ada lagi mikotnya bagi orang Mekah yang Siti Aisyah laksanakan itu di Tan'im. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pengen rajin-rajin umroh itu kurang lebih 7-8 kilo, ya kan? Tapi jangan ketahuan kayak orang nggak punya duitnya jalan kaki itu, ya kan? Capek. Itu bayar kurang lebih 5 realan lah naik itu. Tapi kalau nanti sama Ustadz Dedi sama rombongan itu lebih enak lah. Ada beberapa tempat yang paling dekat itu Tan'im. Ada salah satu lagi mikot itu yang rada jauh, itu di Ji'rona, Hudaybiyah. Nah, Ji'rona Hudaybiyah ini tanah sengketa nih, ya kan? Tanah sengketa. Jadi itu mikotnya Rasul dari Ji'rona. Kalau Tan'im itu mikotnya Siti Aisyah yang terdekat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sampai Ji'rona, umpamanya paling nggak tahu lah, syukur-syukur bisa ngambil mikot di sana kalau nggak dilarang, ya kan? Kalau sampai Ji'rona, tolong Bapak Ibu ngambil air sumur Ji'rona. Kalau sekarang sumurnya udah nggak ada, sudah pakai keran masing-masing. Tapi ngambil airnya dari sumur Ji'rona. Itu airnya lebih enak rasanya ketimbang air Zam-Zam kalau kata saya. Rada manis-manis gitu, maklum mulut Indonesia. Itu air Ji'rona. Kenapa? Ketika Rasulullah dan para sahabat itu mau ngambil air wudhu, ada ibu-ibu yang sayang sama Rasul. Ya Rasul, jangan ngambil air dari situ. Itu air itu habis dikasih racun, habis dikasih sihir oleh orang musyrik, oleh orang kafir. Ya kan? Nah, Rasul mendengar ucapan itu langsung meludahi itu sumur. Ya kan? Begitu diludahin sumur, apa kata Rasul? Zalatir ja'ad dawa. Sihir hilang, racun hilang, obat jadinya. Maka seluruh sahabat untuk ngambil air wudhu dan meminum air itu adanya di Ji'rona. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau sampai ke sana minum air Ji'rona, syukur-syukur bisa bawa pulang untuk anak cucu Ibu. Niatnya, bacaannya nggak sama dengan niat minum air Zam-Zam. Apa niatnya? Niatnya dalam hati aja, minum air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar pulang ada oleh-oleh, kerja di sana juga capek-capek ada hasil. Ya kan? Nah, ini cuman memang ini agak jauh dan juga harus koordinasi dengan penguasa setempat. Gitu. Kalau dibolehkan, tapi biasanya boleh. Ya, tapi kalau tidak, paling tidak sekarang dapat cerita itulah dari saya, gitu ya. Itu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk praktek manasiknya nanti biar pembimbingnya saya hanya menyampaikan itu aja manasik singkatnya. Jadi saya akan kembali kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi biar Bapak Ibu nggak nanya. Kalau Bapak Ibu yang bertanya nanti nggak paham-paham, tapi kalau saya yang nanya biar cepat paham. Rukun haji ada berapa? Ya kan, kali itu masih simpang siur deh. Makanya ini harus dilakukan mestinya nih KBHU nih. Rukun haji ada 6, 1 ini dilakukan tuh. Jadi enak. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Alhamdulillah akhirnya wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.